Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni mata pelajaran akhlak, menggunakan kitab Al-Akhlaqu lil Banin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang akhlak akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik, dan akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Jadi pada pembahasan yang lalu, akhlak yang baik itu akan menyebabkan kehidupan kita menjadi baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kita, lalu keluarga dan seluruh manusia mencintai kita. Tapi sebaliknya, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela akan menjadi sumber malapetaka kehidupan kita. Allah membenci kita, dan ke seluruh keluarga dan semua manusia membenci kita. Itu ketika kalau kita hidup dengan akhlak yang tercela. Jadi akhlak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak yang tercela. Lalu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada poin kedua. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatakhallaqa bimakarimil akhlaqi. Fatakhallaqa, maka berakhlaklah, atau hendaklah kamu berakhlak, bimakarima al-akhlaqi, dengan bimakarima artinya sempurna, al-akhlaqi artinya akhlak, maksudnya dengan akhlak yang sempurna. Maka hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak yang sempurna. Wa mahasinil adabi min sigharika. Wa mahasini, dengan kebaikan, al-adabi adab, min sigharika, sejak kamu kecil. Jadi berakhlaklah dengan akhlak yang sempurna, wa mahasinil adab, dan dengan adab yang baik, min sigharika, sejak kamu kecil. Litansha'a 'alaiha wa ta'tadaha fi kibarika. Litansha'a, agar engkau dibesarkan, alainya dengan akhlak itu, wa ta'tadaha, dan terbiasa, fi kibarika, pada waktu besarmu. Wala budda, dan seharusnya, antukallifa, kalian memaksakan, nafsaka, diri kalian, dirimu, alaiha awalan, dengan akhlak yang baik sejak awal. Alaiha, dengannya atau akhlak yang baik sejak awal. Hatta tasira tabi'atan, sehingga akhlak yang baik itu tasira, menjadi tabi'atan, menjadi watak watak kalian, akhiran, pada akhirnya. Jadi kita dianjurkan atau kita diwajibkan dalam hidup kita berakhlak dengan akhlak yang baik, lalu dengan adab yang baik. Sejak kecil kita harus dibiasakan atau kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik, agar kita terbiasa dan akhlak yang baik itu menjadi watak dasar kita,
sejak kita kecil sampai kita dewasa atau tua nantinya. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini terdapat pada surah Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung man zakkaha, orang-orang yang menyucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Artinya ketika kita sejak kecil kita biasakan berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka sebetulnya kita telah menyucikan diri kita sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu sebaliknya, kalau dari kecil kita terbiasa berakhlak dengan akhlak yang tercela, maka sesungguhnya sebenarnya kita telah mengotori diri kita sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan ayat tersebut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasa, sebagian besar atau kebanyakan, ma yudkhilu, yang memasuki an-nasa, manusia yang memasuki al-jannata, surga, taqwallah wa husnul khuluqi, yakni kebanyakan atau sebagian besar orang yang memasuki surga adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang wa husnul khuluqi, orang-orang yang baik akhlaknya. Yakni dalam hidupnya senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang senantiasa akan memasuki surga yang dijanjikan oleh Allah, yakni orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi kebanyakan daripada surga itu adalah diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi selanjutnya, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi akmalul mu'mina, orang-orang mukmin yang paling sempurna imanan, imannya, ahsanuhum khuluqan, yakni mereka yang memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak yang mulia juga merupakan ciri daripada sempurnanya seorang mukmin. Jadi seorang mukmin yang paling sempurna dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak baiknya. Jadi orang-orang mukmin, orang mukmin yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik dalam kehidupannya, dia akan dimasukkan dalam surga melalui derajat yang sama, yaitu derajat yang setara bagi seperti orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan puasa. Jadi ini pahalanya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, yang mempraktekkan akhlak yang mulia dalam setiap sendi kehidupannya, tutur sapanya, perilakunya, akhlak terhadap temannya, akhlak terhadap orang tuanya, akhlak terhadap guru-gurunya, akhlak terhadap seluruh manusia. Jadi kita harus membiasakan diri, bahkan memaksakan diri kita untuk berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik sejak masa kecil kita, sehingga nanti ketika kita besar atau dewasa atau tua nanti kita terbiasa
berakhlak dengan akhlak yang baik. Bahkan akhlak yang mulia itu menjadi watak dasar bagi diri kita. Jadi ini yang seharusnya kita terapkan dan kita biasakan dalam kehidupan kita sejak masa kecil kita. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi diri kita, lalu kemudian ilmu ini dapat kita amalkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berusaha dalam kehidupan kita untuk berakhlak, berperilaku, bertingkah laku, bertutur sapa dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh panutan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga maka barang siapa yang senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik dalam kehidupannya sejak masa kecilnya, itu berarti kita telah menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah merupakan contoh suri tauladan atau contoh akhlak yang baik bagi seluruh manusia. Jadi khuluqun azim dalam Al-Quran. Rasulullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat luhur sekali. Karena khuluquhu khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka dari itu kita harus meneladaninya serta mengikutinya. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman dapat mendapatkan penjelasan atau pemahaman dari apa yang kita bahas pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.